Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Taruna Agni jurusan Ketata Laksana Pelayanan Niaga dan Kepelabuhan, perkenalkan nama saya Septo Hindiantoro, ANT3, Esos MAP. Di sini saya akan memberikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar ilmu nautika dengan bobot SKS yaitu 2 berupa teori. Nah, di mana dalam pemberian pembelajaran ini adalah indikatornya adalah bagaimana taruna memahami dan mengerti serta memahami materi teori yang ada pada ilmu nautika yang meliputi tentang ilmu pelayaran, ilmu bangunan kapal, ilmu stabilitas kapal, meteorologi maritim, muatan kapal, international safety management, international ship and port passage security atau ISPSCO, dan yang terakhir adalah dokumen dan sertifikasi kapal yang berkaitan dengan status hukum kapal. Adapun dalam materi ini kita akan melaksanakan 16 kali pertemuan, di mana dalam pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang materi-materi yang akan disampaikan kepada kalian semua. Untuk ilmu pelayaran itu materinya terdiri dari tentang pengertian ilmu pelayaran, bagian dari bumi, bentuk bumi, menit derajat, lingkaran di bumi, jajar istimewa, daerah iklim dan koordinat bumi. Dan pada pertemuan yang kedua kita juga belajar tentang catwalk, alat navigasi yang ada di kapal, merencanakan pelayaran, hal-hal yang diperhatikan selama pelayaran dan cara menentukan posisi kapal. Pada pertemuan ketiga di mana taruna dapat memahami tentang ilmu bangunan kapal serta uraian tentang pengertian tentang ilmu bangunan kapal, ukuran pokok kapal, ukuran panjang kapal, ukuran lebar kapal, ukuran tegak kapal, dan ukuran berat kapal. Pada pertemuan keempat kita masih melanjutkan pada ilmu bangunan kapal yang berkaitan dengan klasifikasi yang berhubungan dengan arti tanda pada kelas kapal, tanda mesin, tanda lambung, markah kambangan, bentuk haluan, bentuk buritan, penampang tengah, dan ketentuan SOLAS tentang dasar berganda serta jenis-jenis kapal. Pada pertemuan kelima, Bapak akan menerangkan tentang stabilitas kapal, di mana taruna dapat memahami mengerti tentang ilmu stabilitas kapal serta uraian tentang pengertian stabilitas, titik-titik utama dan titik penting pada stabilitas kapal, macam-macam stabilitas kapal, dimensi pokok stabilitas sebuah kapal. Pertemuan ke-6, Bapak akan menerangkan tentang meteorologi maritim. Ini yang berkaitan dengan tentang ilmu meteorologi maritim serta uraian tentang pengertian dari lapisan atmosfer, kandungan zat di atmosfer, lapisan atmosfer, tekanan udara, pembentukan udara, variasi tekanan udara, sistem tekanan udara, faktor-faktor tekanan udara, dan cara mengukur tekanan udara, menghitung dengan alam yang berhubungan dengan alam, jenis tekanan udara, awan-awan, pengertian awan, jenis awan. Pada pertemuan ketujuh masih melanjutkan dengan mata kuliah pembahasan dengan meteorologi maritim, yaitu tentang angin, yaitu pengertian angin, faktor terjadinya angin, jenis-jenis angin, kemudian hujan, pengertian hujan, sebab-sebab timbulnya hujan, dan alat pengukur curah hujan serta intensitas hujan. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan pertemuan 9, kita membahas tentang muatan kapal. Di sini taruna dapat memahami tentang ilmu muatan kapal serta uraian tentang prinsip-prinsip pemuatan,
melindungi kapal, melindungi muatan, melindungi ABK dan buruh, memuat secara maksimal, pemuatan secara sistematis. Kedua adalah pengertian dalam pemuatan berdasarkan jenis dan sifatnya, muatan barang berbahaya. Pertemuan ke-10 kita membahas tentang International Safety Management, di mana tujuannya Taruna dapat memahami tentang International Safety Management atau terkenal dengan ISM Code, serta uraiannya tentang masalah kecelakaan kapal, pengertian ISM Code, landasan dilaksanakan ISM Code. Pertemuan ke-11 masih melanjutkan dengan pembahasan tentang International Safety Management, yaitu membahas tentang klausul-klausul dalam ISM Code, definisi ISM Code, kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, tanggung jawab dan kewenangan perusahaan, personel yang ditunjuk, tanggung jawab nahkoda, sumber daya dan personel, pengembangan operasional kapal, kesiagaan keadaan darurat, laporan dan analisis. Pertemuan selanjutnya masih pertemuan yang sebelumnya, pemeliharaan kapal, dokumentasi, verifikasi dan evaluasi perusahaan, sertifikat pengendalian, yang terakhir adalah sertifikat ISM Code. Pertemuan ke-12 kita bicara tentang International Ship and Port Passage Security atau ISPS Code. Taruna dapat memahami tentang International Ship and Port Passage Security atau ISPS, serta uraiannya tentang arti ISPS Code, latar belakang sejarah dimulainya ISPS Code, implementasi ISPS Code, hal-hal yang penting dari ISPS Code, contracting governor, tujuan, dasar ISPS Code, pemberlakuan dan komitmen. Pertemuan ke-13 kita masih melanjutkan mata pembahasan Ship and Port Facility Security atau ISPS, yaitu tentang desain person shore, tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab SSO, personil dan SDM, rencana keamanan kapal atau Ship Security Plan, operasional, keamanan kapal, keadaan darurat, pelaporan dan pemeriksaan, internal audit, verifikasi dan sertifikasi. Pertemuan ke-14 kita bicara tentang sertifikat dan surat-surat kapal, di mana Taruna dapat memahami tentang sertifikat dan surat-surat kapal beserta uraiannya yang berkaitan dengan kapal, yaitu surat ukur kapal, surat tanda pendaftaran kapal, sertifikat kebangsaan kapal, sertifikat keselamatan kapal, sertifikat GSR. GSR ini singkatan daripada Continuous Synopsis Record, surat izin trayek kapal tramper. Pertemuan ke-15 kita bicara masih sertifikat, yaitu Safe Manning Certificate, sertifikat sanitasi kapal, izin stasiun radio kapal, klasifikasi dan sertifikasi, sertifikat statutory, Marpol sertifikat, crew list. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, bahwa selama perkuliahan ini nanti akan dilampirkan juga dalam materi, dalam pembahasan berupa PowerPoint, dan dalam pertemuan tersebut nanti akan juga diadakan pembelajaran secara langsung, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting supaya kita bisa melakukan interaktif. Jadi demikianlah tujuan daripada pembelajaran pengantar ilmu nautika atau ilmu nautika untuk jurusan KPN, yang tujuannya adalah di mana para taruna ini kalau sudah menyelesaikan pendidikannya, mengerti apa yang dilakukan pekerjaan oleh teman-teman kalian yang belajar di program studi nautika, sehingga dengan demikian kalian yang nanti akan mengoperasikan kapal di perusahaan pelayaran memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaut-pelaut yang ada di atas kapal, sehingga dengan demikian bisa terjadi satu sinergi atau satu sinkronisasi antara orang yang bekerja di kantor dan orang yang bekerja di kapal. Semuanya adalah memiliki wawasan yang sama tentang ilmu nautika. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian.
Selamat belajar dalam kondisi pandemi ini. Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan, tetap aman, dan jangan lupa mengikuti seluruh protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.